Hola, hai Besti, welcome back di Nails. Hai semuanya, kali ini aku mau share tutorial lagi. Kok pakai kupal? Yes, ini dia adalah salah satu request dari customer aku. Ini aku mau buat fake nails Besti atau press on nails. Nah, buat teman-teman aku mau kasih tips juga. Kalau misalkan kalian ada orderan fake nails, jangan lupa permukaannya di buff pakai nail file, oke? Supaya apa? Supaya nanti lebih mengikat dan lebih kuat si nail art dan gel polish yang nempel di fake nailsnya gitu. Dan jangan lupa kamu harus selalu sedia nail brush, oke? Jadi setelah kamu buff, bersihin dulu sebelum kamu pakai base coat, oke? Pastikan tidak ada debu yang menempel. Karena kenapa? Kalau misalkan ada sisa-sisa kuku yang bekas dikikir, itu nanti akan berenjel-berenjel. Nah, by the way kayak gimana sih desainnya? Ini dia desain yang aku mau buat. Tada, ini aku udah buat 5. Jadi nanti sisanya 5 lagi aku tutorin supaya nggak terlalu lama. Kalau misalkan aku buat 10 nanti lama banget durasinya. Kita buat yang kanan dulu, yang kiri sudah selesai. Oke, step yang pertama. Oke, Besti, by the way jangan di skip ya. Oke, lanjut. Ini dia step yang pertama. Di sini aku mau pakai base coat dulu. Pastiin ya, sebelum kamu pakai base coat tidak ada debu-debu atau sisa-sisa kikiran dari si fake nailsnya, supaya nanti smooth hasilnya, supaya nanti nggak ada berenjel-berenjel kayak gitu. Nah, ini dibalikin ke bawah 4 detik supaya lebih merata teknik gravitasi. Lalu kita cure. Oke Besti, mari kita masuk ke mesin UV. Nah, cure-nya berapa lama sih? Cukup 60 detik aja atau 1 menit. Aduh, mohon maaf ya nih gerak-gerak. Setelah di cure, kita lanjut tahap selanjutnya. Di sini aku pakai base color yang jelly nude. Oke Besti, karena aku mau buat ala-ala kuku yang kayak transparan gitu. Ini pesan dari customeranku. Oke. Jadi buat teman-teman stay tune. Oke. Nih jarang-jarang aku nge-share kan fake nails aku yang aku buat. Oke, nih aku buat deh ya, karena banyak banget teman-teman yang share dong kalau misalkan bikin fake nails tuh kayak gimana, ukurannya gimana. Besti, ukuran itu kamu harus ukur dari kuku si klien ya. Oke, pastikan kukunya pas. Lanjut. Di sini aku mau pakai warna apa ya? Bentar. Oke, kita pakai Party Glamour series aja yang cakep pol. Karena kita mau buat ala-ala glamour pinky gradation. Asik. Nih, teman-teman, di sini aku pakai sengaja dikit aja. Nggak mau terlalu banyak karena di sini aku akan ngeblend 3 warna yang goldnya itu. Oke. Loh, kenapa harus di blend? Karena tetap ada beberapa warna yang aku pingin campur-campur tuh nggak ada di dalam satu botol. Jadi aku ngakalinnya kayak gini, aku blend, aku campur pakainya dikit-dikit dulu supaya dari setiap tone warna yang aku mau itu dapet di dalam satu kuku itu, kayak gitu Besti. Nah, dikit aja. Terus teman-teman catatan dari aku ya, kalau kamu mau bikin fake nails pastikan jangan sampai ada gel polish yang turun ke bagian bawah kuku. Oke, nih udah beres, kita cure dulu. Habis di cure kita lanjut. Di sini aku mau pakai flash glitter. Oke, semua barang yang aku pakai di sini aku udah pernah share dan aku udah pernah spill. Jadi teman-teman yang baru gabung silakan kamu boleh bongkarin stalker semua videoku di YouTube. Oke, kurang jelas bisa kamu lihat ada cuplikan-cuplikannya di Instagram aku. Mau nanya-nanya boleh, kalian bisa langsung di TikTok aku. Nanti aku spill di sana ya. Terus kamu mau lagi yang kayak ala-ala biar lebih cepet dibalas? Ya wes lah, langsung aja kamu boleh WhatsApp aku gitu. Oke, nanti kalau misalkan aku lagi nggak balas ya mohon maaf ya, berarti aku lagi ngerjain klien. Oke Besti, selama aku bisa share aku pasti akan share kok. Semua yang aku pakai aku pasti share di YouTube aku, terutama makanya kamu stay tune di YouTube aku. Oke Besti, lanjut. Di sini aku mau lapis. Nah, ini udah lapis yang kedua kan, tadi pertama pakai warna gold. Nah, di sini aku mau pakai yang flash supaya kenapa, nanti pas dia pakein flash atau misalkan dia lagi kena lampu nyala kincrong menderang kayak gitu Besti ya. Lanjut kita cure. Terus di sini aku mau pakai party yang reflective series. Oke, by the way aku juga udah pernah share ini. Dan tahu apa Besti? Ternyata beberapa nomor dari si party yang reflective ini dia bisa juga seperti cat eye. OMG aku pas tahu kayak gila sih ya, 2 in 1 in bottle gitu. Bisa buat cat eye, bisa buat glitter, terus dia ada reflectivenya juga. OMG. Oke, lanjut. Di sini sambil nunggu yang tadi kita cure, di sini aku masih mau pakai yang gold. Oke. Ini sebenarnya referensi aja sih yang aku buat desain ini. Kalau misalkan kamu mau recreate lagi nggak masalah, silakan. Misalkan kamu gak harus pakai brand yang aku pakai gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman yang kamu mau nge-recreate desain yang aku buat, please tag dan mention aku di Instagram ya, karena aku juga mau lihat hasil kalian. Oke Besti. Nah, lanjut di sini aku mau pakai cat eye-nya party. Ini juga udah pernah aku spill. Kalian tinggal bongkar aja ya. Oh iya, hari ini aku belum menyapa teman-teman. Hai semuanya Besti. Thank you yang udah stay tune dan selamat bergabung di teman-teman yang baru ketemu di YouTube channel aku. Jangan lupa kalau pakai cat eye harus punya stick magnetnya. Tuh langsung jadi cat eye party. Aku suka sih, enak banget langsung jadi, dia punya magnet tuh langsung set jadi Besti gitu.
Nah kayak gitu ya. Terus buat teman-teman yang baru gabung di aku, kalau kamu bingung ini tutor kok banyak curhat, nah karena aku ada yang komen gitu, banyak curhat dibanding tutor. Sebenarnya ya memang dari dulu style aku seperti itu sih. Jadi aku di sini tuh memang sharing tutorial sambil cerita gitu, biar kamu nggak bosan juga. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di aku, jangan kaget ya, seperti inilah ciri khas aku, oke? Jadi setiap orang tuh punya ciri khas di kontennya masing-masing, dan ini memang aku mendokumentasikan semua yang aku buat itu memang untuk file aku, supaya aku tahu dari mana aku mulai di nail art, seperti apa aku dulu. Jadi aku tuh ada dokumentasi, someday kalau misalkan aku atau keturunanku di keturunan gitu, nanti someday anakku meneruskan pekerjaanku, dia tahu oh seperti ini loh dulu mamiku, kayak gitu. Jadi buat teman-teman, thank you buat kalian yang selalu stay positif di komentar aku, selalu support, terima kasih banyak. Oke Besti, ini kita buat gradasi ya by the way, itu kan lanjut ke cerita tuh. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman, makasih banyak ya buat kalian yang selalu stay positif di YouTube atau Instagram atau misalkan TikTok dan lain-lain. Terima kasih banyak. Oke Besti, lanjut. Di sini kita pakai yang warna nude tadi, bagian bawah aja. Nih, ini adalah teknik aku membuat gradasi dengan cara manual, menggunakan kuas gradasi aja. Aku tahu tidak semua teman-teman menyukai cara ini, karena emang aku ya cara ini tuh nggak mudah. Oke, kenapa? Karena kamu benar-benar harus bisa mendapatkan kuas yang tepat untuk membuat gradasi. Terus kalian juga harus bisa mengontrol tenaga kalian di saat kalian ngetap-tap si kuasnya itu. Jadi itu tuh nggak boleh ditap kenceng, tapi kamu harus tap tuh kayak kamu tuh smooth gitu loh. Kayak smoothnya itu gimana maksudnya ya? Oh, di tap-tapnya ngambang, nggak boleh ditekan tap kayak kamu mau nge-stempel kertas itu, no. Nanti yang ada ngeblendnya nggak akan bisa jadi smooth gitu. Nah terus ini kita lapis lagi sampai yang paling tebal. Nah inilah cara aku ngebuat gradasi manual. Jadi ini adalah salah satu desain yang sering banget customer bilang, gampang kok, simple, aku mau yang gini aja, cepet dong pasti. Sebenarnya Besti, gradasi itu memang terlihatnya simple, tapi percayalah ini adalah salah satu desain yang susah. Oke, tidak semudah itu Besti dilihatnya. Karena buatnya itu, kalau misalkan kamu asal buat gradasi 2 blok aja ya udah. Tapi kalau kamu buat gradasi yang benar-benar sampai selembut itu dari si tebal tipisnya, itu asli membutuhkan effort yang sangat besar. Jadi semoga teman-teman, baik kamu nihilist atau kamu mau customer yang suka mampir ke YouTube aku, semoga ini bisa membantu dan memberikan penjelasan kepada kalian semua bahwa ini adalah teknik gradasi yang tidak mudah, yang sering dianggap orang, ini mah murah kok, orang cuman gini doang, gampang. No, kenapa gradasi bisa mahal, apalagi kalau masih pakai teknik yang kayak gini? Karena memang pembuatannya tuh nggak mudah dan membutuhkan waktu lumayan lama gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih, kalau segala sesuatu yang dikerjakan durasi lama ya pasti hasilnya nggak main-main gitu ya. Jadi kalau aku memang selalu kasih tahu customerku, mohon maaf ya, aku nggak bisa buru-buru. Aku memang pekerjaanku tuh aku bisa minimal yang berapa ya, 2-3-4 jam tergantung requestnya kayak gitu. Aku memang ngerjain nail tuh aku lama karena aku nggak asal buatnya gitu. Dan aku tipenya yang nggak bertahan, sama kayak aku nggak sih, nggak simetris dikit aku ngerasa gagal gagal total. Kayak gitu aku tipenya gitu. Jadi semua customer yang datang aku, mereka udah tahu seperti apa stylenya nail art di aku kayak gitu. Jadi saranku buat kalian semua yang ingin bergabung di nail art, carilah karaktermu seperti apa kayak gitu, supaya tahu ciri khas kamu, aku seperti ini loh gitu. Lanjut, ini part yang paling aku suka. Ini adalah part tempel. Aduh, aku suka banget sama part ini ya, nggak tahu kenapa. Aku tuh sukanya lebih ke wedding nails Besti. Aku bukan kurang suka sih, aku merasa itu bukan diri aku di saat aku menggambar suatu karakter gitu loh, kayak entah anime kah, karakter ini itu gitu. Itu bukan aku banget. Aku merasa bahagia yang kayak yaudah let it flow aja di saat yang desain kayak gini, tempel, nuce dibacanya, mohon maaf ya. Terus kayak ombre, terus abstract nails. Aku merasa disitulah karakter aku keluar gitu. Memang kita tuh punya alirannya masing-masing di setiap pekerjaan, percayalah. Jadi kamu carilah di mana kamu cocok dan di mana dirimu gitu. Mantap. Quotes hari ini kayak gitu. Terus kamu harus pede kalau namanya art. Nah, ini dia tempel-tempelan. Ini referensi aja ya. Ini aku cuma sharing dadakan Besti. Jadi kamu jangan terlalu berekspektasi kayak
ngebuat aku kayak biasa bikin tutor kayak biasanya ya. Ini aku udah dadakan. Tadi aku tuh nggak mau aku tutorin, tapi menurut aku, aku suka desain ini. Sayang nih kalau misalkan nggak aku tutorin, nggak ada dokumentasi yang bisa aku lihat someday gitu kan. Ya udah aku 5-nya dadakan, udah ngonten. Ini aku ngerjain sekarang udah di jam 11.30 malam. Ini aku begadang Besti. Jarang ya aku kasih tahu aku lagi ngonten jam berapa. Ini kenapa juga konten dadakan karena besoknya ini udah harus jadi, karena mau dipakai untuk kado customerku yang ini langgananku, dan dia tiba-tiba mau ngasih kado buat temennya dan mereka mau order fake nails. Lala di saat aku lagi padat. Aduh, kalian sama kayak aku gak sih? Nolak job itu, aduh sayang banget ya Tuhan gitu. Jadi selama aku masih bisa ambil gaspol kayak gitu. Nah ini kita tempel-tempel lagi. Aku suka sih yang ini, nggak tahu kenapa aku tuh suka banget perpaduan gold. Kamu yang suka dapet wedding nails, party nails, kalian harus punya namanya dunia perglitteran. Oke Besti, karena itu glitter tuh bener-bener bikin yang tadi kayak gini doang nih, gradasi simple. Kamu pakein glitter udah gak ada obat. Badabes, keren pokoknya mah kayak gitu. Nah ini kita susun. Nah ini adalah salah satu juga yang sering orang berpikir kayak cuma tempel-tempel. Sebenarnya semua desain abstract nails itu juga ada perkiraan dan perhitungannya. Kalau kamu asal tempel, kamu nggak tahu di mana tata letaknya, nggak akan bagus hasilnya kayak gitu. Nah ini hasilnya, mari kita cure dulu. Buat teman-teman yang nanya, aku kalau bikin bunga dan lain-lain pakai gel polish atau pakai gel painting? Jawabannya sudah ditulis tadi, yes, pakai gel painting. Oke. Aku punya berapa gel painting? Aku cuma punya 2, hitam dan putih, dan aku belum beli yang lain lagi gitu. Nah, di sini aku pakai kuasnya yang ini ya. Jadi buat teman-teman, aku juga ada referensi buat teman-teman kuas-kuas apa aja. Kalian nonton lah itu. Kuas partikel harus punya sih, itu salah satu kuas kesayanganku sekarang. Lala, itu enak banget. Oke. Terus buat teman-teman kalian yang mau mulai di dunia nail art, ini cure dulu ya sama 60 detik, terus baru kita lanjut lagi. Di sini aku pakai blend warna merah. Kalian lihat aja. Sebenarnya ya buat teman-teman ya, aku lanjut dulu ya. Aku sambil menjelaskan lagi. Buat kakak yang komen ke aku hasilku biasa aja, terus kebanyakan curhat dibanding ngejelasin. Sebenarnya memang di sini aku udah jelasin beberapa kali ya di akhir-akhir video ini, karena aku takutnya orang salah paham. Di Instagram pun aku ada ngejelasin bahwa memang di sini aku share konten ya, memang aku share berbagi aja. Aku bukan yang memang untuk spesialis untuk ngejelasin desain gimana, enggak. Memang ini sebagai dokumentasi aku, dan semoga ini membantu buat kalian yang mau belajar nail art, supaya di saat kamu ambil les di tempat kamu tidak mulai dari 0, seenggaknya kamu mulai dari 10. Jadi kamu udah tahu kayak oke, tahap ini berarti 90% lagi aku belajar dari guruku gitu. Jadi kamu tidak yang kaku banget dan kamu nggak tahu apa-apa, apa itu, apa ini gitu. Seenggaknya dengan kamu nonton video yang aku share, kamu bisa mengerti, oh seperti ini, oh kayak gini namanya. Jadi saat kamu les, kamu gak sia-sia dan kamu bisa bertanya ke guru kamu apa yang belum kamu tahu. Dibandingkan kamu les benar-benar belajar dari 0, kamu diajarin ini ya terima aja, terus setelah kamu belajar besoknya kamu ketemu kesulitan, kamu bingung. Ini gimana ya, kok kemarin gak nanya ya gitu. Jadi itu sama seperti prinsipku. Aku pun belajar nail art otodidak memang benar karena aku kurang biaya. Waktu itu ya memang lagi pandemi juga, aku udah pernah sharing di video sebelumnya. Nah, aku belajar memang karena aku suka. Aku otodidak, baru aku menabung kumpulin uang untuk aku les. Kenapa? Supaya di saat aku les, aku bisa menanyakan sesuatu yang aku nggak tahu semua gitu. Kalau kita belajar dari 0 dari tok langsung ke tempat les, biasanya kalau aku alamin ya, ini sharing ya, karena setiap orang kan pasti beda-beda. Itu nanti kita kayak ya udah nerima-nerima aja. Tapi sedangkan kalau kita belajar, setidaknya kita udah tahu basic ya, kamu akan mendapat ilmu lebih kayak gitu. Semoga membantu ya Besti ya. Setiap orang tuh beda-beda ya. Ini kan pendapat gitu ya. Semoga membantu lah. Karena aku juga tahu lah buat teman-teman yang mungkin yang les di sini kan gak semuanya uang itu semudah itu, dan aku pun sama salah satunya. Jadi jangan sampai kamu sudah keluar uang besar dan akhirnya kamu finally sia-sia. Buat teman-teman yang nanyain kapan aku buka kelas, sabar ya. Doain aja semoga aku soon punya tempat yang nyaman. Aku lebih suka ngajarin itu kalau mau les di aku maunya kamu semua datang, bukan online tapi datang. Kenapa? Supaya kita komunikasi lebih jelas, kamu yang mau tanya jelas, aku ngejelasinnya jelas. Karena secara virtual tuh menurut aku kurang efisien. Tidak semua orang bisa belajar secara virtual ya. Salah satunya aku tuh tipe yang aku lebih suka belajar langsung dibanding aku harus online kayak gitu. Gak terasa loh, ini udah sampai finishing aja. Oke, ini kita cure dulu selama 1 menit. And finally ini dia hasilnya.
Semoga buat teman-teman yang mungkin lagi cari nail design, inspiration dan lain-lain, ini bisa membantu buat kalian. Terus buat teman-teman, kalau misalkan kalian mau nge-recreate silakan boleh, dan jangan lupa tag dan mention aku di Instagram @nathaniels hasil recreate atau redesign kalian. Ini kayak gini detailingnya. Aku suka banget sih warnanya gold itu ketemu pink putih udah cakep pol. Mantep, Marco top udah pokoknya ya. Terus buat teman-teman, mana Instagram aku? Nih, ini Instagram aku. Kalian baru gabung silakan follow. Oke, Besti, di sana aku suka banyak spill. Dan buat teman-teman, mohon maaf ya kalau kamu DM Instagram aku nggak pernah balas, mohon maaf karena aku semua doing all myself dan aku nggak pakai admin. Ini tweet dan TikTok aku silakan. Aku suka sepil di sana. Oke, Besti. Oke, ini kita waktunya packing ala Quick Nathaniels. Simple kok aku packingnya, cuman kayak gini aku masukin plastik dan aku pakai box. Karena kenapa, sometimes teman-temanku mereka tuh suka maunya dikirim JNE gitu ya gitu, terus kadang jauh-jauh, jadi aku pakai box supaya lebih rapi, di plastik lagi supaya dia tuh nggak kececeran kemana-mana. Terus yang buat nanya ini kartnya beli di mana, ini aku desain sendiri lah, aku cetak di percetakan. Teman-teman pasti tahu kalau aku tuh suka custom sesuatu di studioku, jadi aku kebanyakan aku buat sendiri. Oke, buat teman-teman, thank you buat kalian selalu stay positif di lapak sosmed aku. Mohon maaf kalau misalkan aku lama bales DM atau komennya ya. Makasih banyak support kalian. Stay tune terus, sampai ketemu di next video. Bye bestie, see you.